Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulik tentang salah satu tokoh kemerdekaan Indonesia, yaitu Sultan Syahrir. Sultan Syahrir adalah pemimpin dan Perdana Menteri Kemerdekaan Revolusioner Indonesia. Ia digambarkan sebagai seorang intelektual Indonesia yang idealis. Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri Indonesia pertama pada 1945 setelah berkarir sebagai penyelenggara utama nasional Indonesia tahun 1930-an dan 1940-an. Dari situ, Syahrir mulai bekerja keras sebagai Perdana Menteri untuk memastikan Indonesia memenuhi namanya. Ia dianggap sebagai seorang intelektual karena Syahrir lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan politiknya. Keren ya. Awal hidup. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909. Syahrir merupakan putra dari pasangan Muhammad Rasyid gelar Maharaja, Sultan bin Sultan Leman gelar Sultan Palindih, dan Putih Siti Rabiah. Sang ayah menjabat sebagai penasihat Sultan Delhi dan kepala jaksa Landrat di Medan. Pada awal 1926, Sultan Syahrir menyelesaikan pendidikannya di Mulo Mir with Gebrit Leisure Underwich. Sorry jika pengucapan saya sedikit keliru. Silakan cari sendiri. Atau sekolah menengah pertama pada zaman kolonial Belanda. Setelah itu ia ke sekolah lanjutan atas AMS di Bandung. AMS menjadi sekolah termahal pada waktu itu di Hindia Belanda. Di AMS, Syahrir bergabung dalam Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia, Batovis, sebagai sutradara, penulis skenario, dan aktor. Wow. Setiap hasil pementasan digunakan Syahrir untuk membiayai sekolah yang ia dirikan. Cahaya Fox University atau Cahaya Universitas Rakyat. Di kalangan sekolah AMS, Syahrir menjadi seorang bintang. Ia menjadi murid yang aktif dalam klub debat di sekolahnya. Syahrir juga terjun dalam aksi pendidikan melek huruf secara gratis untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu dalam Cahaya Fokus University. Pada 20 Februari 1927, Syahrir masuk dalam 10 orang penggagas pendiri Himpunan Pemuda Nasionalis Jong Indonesia. Perhimpunan ini kemudian berubah nama menjadi Pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia, kongres monumental yang mencetus Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada 1929, Syahrir sampai di Belanda untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Amsterdam. Kemudian, ia menjadi mahasiswa hukum di Universitas Leiden. Sultan Syahrir sempat menjadi sekretaris Perhimpunan Indonesia, sebuah organisasi pelajar Indonesia di Belanda. Sultan Syahrir juga menjadi salah satu pendiri Jong Indonesia, sebuah perkumpulan pemuda Indonesia untuk membantu perkembangan pemuda Indonesia untuk generasi berikutnya. Selama aktivitas politiknya sebagai mahasiswa di Belanda, Syahrir menjadi lebih dekat dengan aktivis kemerdekaan Muhammad Hatta. Pada 1931, Syahrir kembali ke Indonesia. Sekembalinya Syahrir ke Indonesia, ia bergabung ke dalam organisasi Partai Nasional Indonesia (PNI) baru pada Juni 1932 yang kemudian diketuainya. Pada 1932, Muhammad Hatta yang juga telah kembali ke Indonesia turut
memimpin PNI baru. Bersama dengan Hatta, Syahrir mengemudikan PNI baru sebagai organisasi pencetak para kader pergerakan. Karena merasa takut akan potensi revolusioner PNI baru, pada Februari 1934, pemerintah Belanda menangkap dan mengasingkan Syahrir beserta Hatta. Wow. Mereka menghabiskan masa pembuangan selama 6 tahun di Banda Neira, Kepulauan Banda. Proklamasi Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah anti-fasis, gerakan radikal ideologi nasional. Syahrir meyakini bahwa Jepang tidak akan memenangkan perang. Oleh karena itu, kaum pergerakan harus mempersiapkan diri untuk merebut kemerdekaan di waktu yang tepat. Sultan Syahrir mengetahui perkembangan Perang Dunia secara sembunyi-sembunyi dengan mendengarkan berita dari stasiun radio luar negeri. Berita ini kemudian disampaikan Syahrir kepada Muhammad Hatta. Syahrir yang didukung dengan para pemuda lain mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 15 Agustus 1945 karena Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Soekarno dan Hatta yang belum mendengar berita menyerahnya Jepang pun tidak melakukan apa-apa. Mereka menunggu keterangan dari pihak Jepang. Proklamasi juga harus dilakukan sesuai prosedur lewat keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bentukan Jepang. Rencana PPKI kemerdekaan Indonesia akan diproklamasikan pada 24 September 1945. Tindakan yang dilakukan oleh Soekarno dan Hatta ini membuat para pemuda merasa kecewa. Sebab itu, agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang, Syahrir bersama para pemuda lain menculik Soekarno dan Hatta pada 16 Agustus 1945. Mereka diasingkan ke Rengas Dengklok. Setelah didesak oleh para pemuda, Soekarno dan Hatta pun setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yaitu pada 17 Agustus 1945. Penculikan Soekarno dan Hatta. Pada 26 Juni 1945, setelah Syahrir menjadi Perdana Menteri Indonesia, ia diculik oleh oposisi Persatuan Perjuangan yang tidak puas atas diplomasi yang dilakukan Kabinet Syahrir II. Peristiwa ini terjadi di Surakarta. Diplomasi Sultan Syahrir dianggap sangat merugikan perjuangan bangsa Indonesia pada saat itu. Kelompok ini ingin mendapat pengakuan kedaulatan penuh yang dicetuskan oleh Tan Malaka. Sedangkan Kabinet Syahrir II hanya menuntut pengakuan atas Jawa dan Madura. Perdana Menteri Syahrir ditahan di suatu rumah peristirahatan di Paras. Ia diculik oleh kelompok Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudarsono dan 14 pimpinan sipil. Salah satu di antara mereka adalah Tan Malaka. Presiden Soekarno yang mendengar kabar penculikan ini merasa sangat marah. Ia memerintahkan polisi Surakarta untuk menangkap para pemimpin tersebut. Pada 1 Juli 1946, ke-14 pemimpin berhasil ditangkap dan dijebloskan ke penjara Wirogunan. Sehari kemudian, 2 Juli 1946, Tentara Divisi 3 dipimpin Mayor Jenderal Sudarsono menyerang Wirogunan dan membebaskan 14 pemimpin yang ditahan. Pada 3 Juli 1946, Majen Sudarsono dan pimpinan pemberontak berhasil dilucuti senjata dan ditangkap di dekat Istana Presiden di Yogyakarta. Diplomasi. Setelah tragedi penculikan, Syahrir hanya bertugas menjadi Menteri Luar Negeri. Tugas Perdana Menteri pun diambil alih oleh Presiden Soekarno. Namun pada 2 Oktober 1946, Soekarno kembali menunjuk Syahrir untuk menjadi Perdana Menteri agar dapat melanjutkan perundingan Linggarjati. Perundingan ini kemudian berhasil ditandatangani pada 15 November 1946. Agar Republik Indonesia tidak runtuh, Syahrir menjalankan siasatnya sebagai Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia, Pusat BPKNIP.
Ia menjadi pencetus perubahan kabinet presidensil menjadi kabinet parlementer. Kabinet parlementer bertanggung jawab kepada KNIP sebagai lembaga yang punya fungsi legislatif. RI sendiri juga menganut sistem multipartai. Kepada masa rakyat, Sultan Syahrir selalu menyerukan nilai-nilai kemanusiaan dan anti kekerasan. Dengan siasat tersebut, Syahrir berusaha menunjukkan ke dunia internasional bahwa revolusi Republik Indonesia adalah perjuangan satu bangsa yang beradab dan demokratis. Belanda kerap melakukan propaganda bahwa orang-orang Indonesia merupakan gerombolan yang brutal, suka membunuh, merampok, dan lainnya. Untuk mematahkan propaganda tersebut, Syahrir menginisiasi penyelenggaraan pameran kesenian yang kemudian diliput dan dipublikasikan oleh para wartawan luar negeri. Pada tahun 1955, Partai Sosialis Indonesia gagal mendapat suara banyak dalam pemilihan umum pertama di Indonesia. Tahun 1962 sampai 1965, Syahrir ditangkap dan dipenjarakan tanpa diadili sampai mengalami stroke. Sultan Syahrir ditangkap karena partai yang ia dirikan, Partai Sosialis Indonesia, diduga telah terlibat dalam pemberontakan PRRI. Setelah itu, Syahrir diizinkan untuk berobat ke Swiss. Syahrir meninggal di Swiss pada 19 April 1956. Di tanggal yang sama, melalui Kepres nomor 76 tahun 1966, Sultan Syahrir dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Oke, berikut tadi adalah sedikit biografi tentang Sultan Syahrir. Mungkin itu hanya sedikit. Nanti di kesempatan lain kita akan membahas lebih dalam lagi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.